Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur selalu tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan pada kita sehingga kita dapat hadir pada sore hari ini di rumah Allah yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan tausiah kita yang singkat ini kita mengutip firman Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Yang kedua, surah Ali Imran ayat yang ketiga, Nazzala alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dan yang ketiga, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar dirahmati oleh Allah. Yang pertama kita melihat dulu surah Ali Imran ayat yang ketiga ini. Di situ Allah sampaikan kepada kita, Nazzala alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurah wal injil. Ini Bapak Ibu, dalam satu kalimat ini, dalam satu ayat ini ada dua kalimat yang sama. Pertama kalimatnya nazzala, yang kedua ada anzala, digabung di dalam satu ayat. Nah, Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini unik dan istimewanya Al-Quran. Allah menjelaskan kepada kita dengan sangat terperinci sekali. Kalau berbicara Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pergunakan kalimat nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan. Tapi ketika Allah itu bercerita tentang Taurah dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam, Allah pergunakan kalimat anzala. Anzala yunzilu, ada amzah di depannya. Secara bahasa Arab, kalau nazzala ini Bapak Ibu, nazzala itu artinya turun, tapi turunnya itu tidak langsung, dia bertahap. Kalau ibarat Bapak Ibu naik lift dari lantai 10 ke lantai 1, turun, ditekan lantai satunya, di lantai 9 dia berhenti, turun lagi, di lantai 7 berhenti, turun lagi, di lantai 5 berhenti. Itu namanya nazzala. Jadi turunnya itu bertahap. Tapi kalau anzala itu turunnya langsung sekaligus langsung turunnya tanpa dicicil. Nah, ketika Allah menurunkan Taurah dan Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, itu diturunkan langsung sekaligus. Jadi tidak ada catatan dalam sejarah bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Isa itu menerima wahyu itu secara bertahap. Nabi Musa menerima perintah di bukit, 10 perintah itu, wattini wazaitun watturi sinin. Itu 10 perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu langsung sekaligus, tidak ada yang dicicil. Nabi Isa juga begitu. Tidak ada sejarah yang mencatat Nabi Isa itu dapat wahyu itu satu-satu, tapi langsung sekaligus diturunkan. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaika, ini kalimat yang menjelaskan Bapak Ibu, nazzala alaika, alaikanya itu kepada Muhammad.
wahai Muhammad, kami turunkan Quran ini kepadamu itu bertahap, berangsur-angsur, sesuai kebutuhan, sesuai tempat, baik periode Mekah maupun periode Madinah. Nah, itu Quran yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, hubungan dengan Ramadan, kalau di Ramadan itu yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di sini Allah pergunakan kalimat anzala atau unzila, bukan nazala. Artinya adalah Quran ini, kata Allah, aku turunkan di bulan Ramadan langsung 30 juz dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Itu langsung turunnya, bukan dicicil. Jadi Quran itu turun pertama Bapak Ibu dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, itu 30 juz langsung sekaligus turunnya, terjadinya di bulan Ramadan. Allah tidak sebutkan di tanggal berapa, di hari apa. Tidak sebutkan Allah. Tidak ada yang tahu. Yang penting Ramadan. Dipertegas oleh Allah dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu diturunkan di malam hari. Karena Quran turun di malam hari di bulan yang paling istimewa dari 12 bulan dalam satu tahun itu, Allah pilih yang paling istimewa, yaitu adalah Ramadan. Nah, Ramadan bulan yang paling istimewa, Allah turunkan Quran di situ pada malamnya, dan malamnya itu juga ikut menjadi malam yang istimewa. Kalau malam itu bahasa Arabnya lailun. Tapi kalau dia menjadi istimewa, ditambah tak marbutoh menjadi lailah. Kalau Lailatul Qadar berarti malamnya menjadi malam yang sangat istimewa. Situ Al-Qurannya turun. Tanggal berapa, hari apa, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Quran itu Allah turunkan dari langit dunia Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, itu sahabat tahu. Jelas. Karena Allah langsung jelaskan. Nazzala alaika, ini bedanya. Kalau yang diturunkan sekaligus itu Allah pergunakan kalimatnya anzala atau unzila. Tapi kalau diturunkan kepada Nabi, Allah ganti redaksinya menjadi nazzala alaikal kitab. Hei Muhammad, kami turunkan kepadamu ini Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Yang pertama turun kapan? Di bulan Ramadan. Itu sahabat tahu tanggal berapa? Hari Jumat 17 Ramadan. Nah, sahabat tinggal melihat saja kapan Nabi itu pergi ke Gua Hira ketika bertahanus, maka pada waktu pasti Nabi menerima wahyu. Nah, itu sahabat tahu. Nah, jadi kalau Quran yang diturunkan dari langit dunia ke Nabi itu 17 Ramadan Jumat, jelas. Tapi diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur, baik di periode Mekah maupun di periode Madinah. Nah, ini hebatnya Quran, Bapak Ibu. Dia diturunkan tidak sekaligus. Nah, ini mukjizat yang sangat luar biasa, agungnya. Sudah 15 abad masih bertahan. Biasanya kalau para mukjizat para nabi, meninggal nabinya, habis mukjizatnya. Nabi Musa alaihissalam, mukjizat beliau tongkat. Tongkat dipukulkan ke batu, bukan keluar tumbuhan, bukan, tapi keluarlah mata air sebanyak 12 buah sesuai permintaan dari sukunya pada waktu itu. Bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu memang nabi dan rasul, mintakan kepada Tuhanmu agar bisa mengeluarkan mata air dari batu ini sebanyak 12, karena kami memiliki 12 suku, sehingga masing-masing suku ini, Allah, ini umatku ini ya Allah meminta agar dikeluarkan mata air dari batu ini sebanyak 12. Tapi kata Allah apa? Fakul nadrib bi asaqal hajar. Kata Allah, hai Musa, kamu pukulkan saja tongkatmu itu kepada batu itu. Dipukulkan oleh Nabi Musa, keluarlah mata air sebanyak 12 sesuai permintaan sukunya tadi, sehingga masing-masing suku mendapatkan satu mata air. Itu mukjizat Nabi Musa. Kemudian apa? Yang kedua, tongkatnya dilempar menjadi ular. Tongkat Nabi Musa itu dilempar menjadi ular.
semua tukang sihir pada waktu itu mengakui bahwasanya ini mukjizat. Tapi Firaun justru yang menyaksikan itu mukjizat tidak mau ngakui. Dia bilang, oh inilah yang sebenarnya bapaknya tukang sihir. Ini nggak mungkin mukjizat, ini bapak tukang sihir ini gitu. Padahal ini tukang sihir yang aslinya sudah bersujud ini, mengakui ini mukjizat. Tapi Firaun yang menyaksikan nggak mengakui. Tapi ketika Nabi Musa meninggal, hilang mukjizatnya, habis, nggak ada lagi. Nabi Isa, mukjizatnya adalah mengusap, menyentuh, mengusap. Mengusap ini namanya masaha. Masaha, mengusap, menyentuh. Jadi kalau yang terusap itu Masih, Al-Masih. Makanya Nabi Isa itu diberi gelar juga Al-Masih. Jadi kalau ada orang yang sakit, datang ke Nabi Isa, wahai Isa, saya sakit, mata saya buta, nggak bisa melihat. Kemudian biiznillah, dengan izin Allah, diusap oleh Nabi Isa, sembuh, bisa melihat. Nah, ada yang sakit yang lainnya, disentuh, biiznillah, sembuh. Tapi ketika Nabi Isa meninggal dunia, mukjizatnya hilang, habis, tidak ada lagi. Al-Quran walaupun sudah 15 abad sejak Nabi meninggal dunia, sampai sekarang masih terjaga. Satu huruf pun tidak bisa dirubah. Jangankan huruf, titiknya saja hilang, ketahuan. Harokatnya saja salah, ketahuan. Begitu agungnya Quran ini, Allah langsung jaga. Nah yang kedua, keistimewaannya, mukjizat-mukjizat Nabi itu kalau dibaca nggak ada dapat pahala. Nabi Isa, mukjizat beliau menyentuh, kalau dibaca nggak ada dapat pahala. Nabi Musa tongkat, dibaca nggak ada dapat pahala. Tapi Quran, nabinya sudah lama meninggal, Qurannya masih ada sekarang, dibaca kita dapat pahala. Ini hebatnya Quran. Dan di bulan Ramadan ini, kalau ingin kita paling cepat menghasilkan pahala dan paling banyak, ya baca Quran. Itu pahala paling cepat, itu penghasil pahala yang paling cepat di Ramadan ini adalah baca Quran. Kalau sholat asar 4 rakaat, 4 dikali 10, 40 di dalam bulan Ramadan, kali lagi 10, 400. Tapi kalau baca Quran, kata Nabi, itu yang dihitung bukan surahnya, bukan ayatnya, tapi hurufnya. Alif lam mim, itu kata Nabi, walam akul alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, mimun harfun, mim itu satu huruf. Dibaca di dalam bulan Ramadan, 3 huruf dikali 10, 30. Dibaca di bulan Ramadan kali lagi 10, 300. Bagaimana kalau Bapak Ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, 19 banyak hurufnya, kali 10, dibaca di bulan Ramadan, kali lagi 10, 1900 pahalanya. Bagaimana kalau Bapak Ibu nanti mempunyai program dalam Ramadan ini, saya minimal harus khatam Quran 1 kali selama Ramadan. Banyak hurufnya, kurang lebih 7 juta lebih. Di bulan Ramadan, kali 10, kali lagi 10, sudah berapa? Ketemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, pahalanya lebih baik, sama seperti orang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya. 1000 bulan kalau dikonversikan ke tahun, kurang lebih 83 tahun beribadah tanpa henti. Sekarang kita yang hadir sore hari ini, ada enggak yang 83 tahun umurnya? Kalau ada enggak yang beribadah selama 83 tahun tanpa henti? Contoh baca Quran saja, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim selama 83 tahun. Nggak ada. Di bulan Ramadan ini ada. Temui mana? Lailatul Qadar. Kapan? Nggak Allah sebutkan. Untuk apa? Untuk ada semangat bagi kita untuk selalu berjaga-jaga mencari, berburu pahala di bulan Ramadan. Nah, paling cepat penghasil pahalanya adalah tingkatkan baca Quran. Buatlah target sehingga di bulan Ramadan ini minimal 1 kali kita khatam Quran. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Hadana wa iyyakum ajma'in wa rahmatul lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.